A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ceramah kita hari ini adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk polusi suara. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mengawali ceramah kali ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, penceramah mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beribadah kepada Allah akan menjadi manifestasi ketakwaan kita, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri manusia hidup di dunia yang mengusung peradaban yang dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dimaknai kemajuan, kecerdasan kebudayaan, lahir batin, dan juga hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Pun tiap manusia juga memiliki selera yang berbeda-beda yang terkadang menimbulkan permasalahan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dalam hidup bersama ataupun hidup dalam bermasyarakat. Jangan sampai atas nama kebudayaan ataupun atas dasar selera tersebut kemudian memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang berlebihan atau bahkan cenderung kepada mengganggu kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Dari ayat tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dihalalkan, seperti menikmati makanan dan minuman yang halal, memakai pakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilarang apabila dilakukan dengan cara berlebihan. Seperti yang disampaikan Syekh Zainuddin Al-Maliyabari dalam kitab Fakh Al-Mu'in Juz 3 halaman 367, ia mencontohkan perbuatan makan secara berlebihan atau terlalu kenyang sebagai perbuatan yang tidak baik. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i menghukumi makan terlalu kenyang sebagai perbuatan makruh, sedangkan ulama lain menghukuminya sebagai perbuatan yang diharamkan.
Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, perbuatan berlebihan ternyata tidak hanya dalam persoalan makan dan minum. Dalam konteks kehidupan saat ini, kita kerap mendengar istilah sound horeg yang merupakan istilah dari parade dengan ditampilkannya sound system dalam ukuran sangat besar dan menghasilkan suara yang tak kalah besar. Bahkan seringkali membuat lingkungan sekitar terasa bergetar karena dentuman suara tersebut. Bagi sebagian orang menganggap hal ini sebagai sebuah hiburan, namun di sisi lain, banyak orang, misalnya bagi mereka yang sakit atau memiliki bayi, tentu merasa terganggu dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai polusi suara ini. Terlebih bila kegiatan tersebut kemudian menjadi sarana kemaksiatan seperti berkumpulnya lawan jenis, lalu bagaimana Islam memandang persoalan tersebut? Islam sangat menghargai hak kenyamanan orang lain. Penggunaan sound horeg dengan volume yang ekstrim jelas sangat potensial mengganggu banyak orang. Mengganggu hak orang lain tentu diharamkan dalam Islam, apalagi hanya didasarkan pada hobi dan hiburan segelintir orang. Perilaku yang demikian bahkan dapat termasuk dalam kategori zalim. Agama Islam sangat melarang perbuatan zalim, baik untuk dirinya sendiri maupun yang merugikan orang lain. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebuah riwayat hadis qudsi, "Wahai para hambaku, sungguh aku haramkan kezaliman pada zatku, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai perilaku yang diharamkan di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Maka kezaliman dalam bentuk apapun, termasuk dengan cara menimbulkan suara yang sangat keras atau polusi suara dan mengganggu orang di sekitarnya, khususnya bila ada yang sakit atau bayi, akan termasuk dalam perbuatan yang diharamkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah pertimbangan kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polusi suara. Apabila terdapat pihak yang menganggap kegiatan sound horeg sebagai sebuah kebudayaan atau hiburan, tetap saja kita harus memperhatikan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kaidah fikih disebutkan, upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Imam Jalaluddin Asyuyuti. Untuk mengakhiri ceramah ini, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kita semua rahmat, keberkahan, dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan dijauhkan dari segala fitnah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Syukran, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.